Entah kepentingan siapa yang dilindungi, entah perasaan siapa yang harus dijaga. Yang pasti banyak pihak, banyak pula cerita yang membungkus kasus itu. Dari sekian banyak profesi hukum di Indonesia, saya memilih untuk menjadi advokat. Saya tidak memilih menjadi polisi, jaksa maupun hakim. Tetapi saya lebih memilih menjadi advokat, penegak hukum yang bebas dan mandiri. Bebas tanpa intervensi dan pengaruh kekuasaan, mandiri tanpa takut pada penguasa. Saya, Rapen Sinaga, advokat yang siap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya. Kita kembali dalam Sisi Gelap. Ada satu peristiwa hukum yang cukup menyita perhatian publik selama kurang lebih 3 bulan. Tentunya yang mampu menguras energi dan emosi masyarakat. Yap, betul sekali. Kasus pembunuhan polisi bernama Yosua. Cara penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah cerminan penegakan hukum di Indonesia yang sebenarnya. Pembunuhan yang menetapkan banyak sekali tersangka yang diantaranya adalah aparat penegak hukum itu sendiri menjadi gambaran betapa sulitnya menggapai keadilan. Tampak seperti sinetron yang di akhir cerita jagoan selalu menang. Dengan skenario berubah-ubah setiap episode sesuai kehendak produser yang diikuti oleh sutradara dan penulis skenario kawakan. Dari skenario pelecehan sampai perselingkuhan, pembunuhan dan perencanaan, tidak ada yang benar-benar konsisten. Semua pihak tampak benar sendiri, saling menutupi kebenaran. Entah kepentingan siapa yang dilindungi, entah perasaan siapa yang harus dijaga. Yang pasti banyak pihak, banyak pula cerita yang membungkus kasus itu. Rasa-rasanya kasus-kasus serupa mungkin sudah banyak terjadi, namun tidak terpublikasikan. Dan ini membuat masyarakat biasa semakin takut dan khawatir dalam menuntut keadilan kepada aparat penegak hukum. Bayangkan saja di suatu rumah tempat aduan terakhir dari para pencari keadilan yang kita kenal dengan sebutan divisi Propam, telah terjadi suatu pembunuhan yang tersangkanya adalah kepala divisi Propam. Betapa masyarakat menjadi tidak percaya pada aparat penegak hukum yang kita kenal dengan nama polisi untuk mengadukan masalah hukum yang sedang dialami. Lebih ringkasnya begini, kalau laporan polisi tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik, maka masyarakat dapat melaporkan penyelidik atau penyidik tersebut kepada divisi Propam. Masalahnya hari ini divisi terakhir benteng para pencari keadilan itu bersimbah darah dan nyawa. Alhasil pada episode terakhir kita akan melihat bagaimana kecanggihan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa pembunuh Yosua. Kita akan lihat pasal mana yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Lalu akan tampak pula penasehat hukum terdakwa dengan segala ilmu dan keahlian menangkis segala dakwaan. Semua harapan akan bertumpu pada yang mulia majelis hakim. Semoga majelis hakim tetap teguh berdasarkan pertimbangan hukum sesuai fakta dan undang-undang, serta berdasarkan keyakinan hakim, bukan keyakinan para pembisik. Habis gelap, terbitlah terang.